Sebelumnya selamat Pak, sudah diangkat menjadi ASN di lingkungan Polri kan, lewat Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2021. Tapi saya ini mewakili masyarakat nih tanya-tanya kan, kenapa Bapak dan 57 ex pegawai KPK ini menerima tawaran itu? Gini, yang pertama ini baru sosialisasi, jadi belum pada posisi diangkat menjadi ASN. Dan memang setelah sosialisasi, saya dan kawan-kawan itu ditanya untuk menyampaikan sikap menerima atau tidak. Dari 57 kawan-kawan yang dari KPK, itu sebagian besar memang menerima, cuman detailnya saya belum tahu. Tapi kalau ditanya kenapa kok menerima ya, itu pertanyaan susah sekali memang. Tapi oke lah, saya coba menjelaskan. Memang ini bukan pilihan yang mudah ya, karena saya dan kawan-kawan tentunya sejak paling tidak 15 tahun terakhir kalau saya ya, itu fokus dengan upaya untuk bisa berkontribusi untuk memberantas korupsi. Kebetulan saya ditugaskannya di bidang-bidang penindakan, yaitu penyidikan. Ketika kemudian saya dan kawan-kawan disingkirkan dari KPK dengan cara-cara yang melawan hukum, perbuatan sewenang-wenang, sekalipun telah dinyatakan dengan jelas oleh Komnas HAM dan Ombudsman, tapi kan problematika soal itu kan belum bisa diselesaikan ya. Sedangkan ketika terus kemudian kami harus diberhentikan dan keluar dari KPK, maka peluang untuk bisa ikut berkontribusi memberantas korupsi secara langsung itu menjadi hilang ya. Memang kemudian saya dan kawan-kawan Yudi juga gitu punya konten yang membicarakan terkait dengan masalah integritas, anti korupsi dan lain-lain. Tapi saya kira kalau terlibat langsung itu berbeda. Tentu kita semua prihatin melihat kondisi di mana korupsi itu banyak, masif, dan namanya korupsi itu pasti nyusahin orang banyak. Dan tentu dampaknya berat dan luar biasa. Kita semua prihatin dan marah dengan situasi itu. Sedangkan kemudian kita lihat lembaga yang harusnya menjadi ujung tombak dalam rangka untuk perjuangan memberantas korupsi, yaitu KPK, justru malah kinerjanya turun. Kita bisa lihat bahkan terakhir dari survei tentang indeks kepercayaan publik pun terhadap KPK turun sekali. Mungkin barangkali selama sejarah KPK ini yang paling rendah. Jadi kalau melihat dari perspektif itu, situasinya itu sangat memprihatinkan. Kenapa bisa begitu? Ternyata memang salah satu indikatornya karena pimpinan KPK justru malah banyak bermasalah. Nah, di sisi lain ternyata Pak Kapolri ini punya semangat. Beliau menyampaikan secara terbuka dan jelas ingin mengajak atau memberi kesempatan kepada kami, saya dan kawan-kawan untuk bisa berkontribusi dalam rangka memberantas korupsi bidang pencegahan. Ketika kita melihat Pak Kapolri punya semangat yang kuat, yang sungguh-sungguh terkait dengan upaya memberantas korupsi dan memberi kesempatan kepada saya dan kawan-kawan untuk ikut berkontribusi di situ, tentu ini suatu hal yang menarik ya. Dan saya melihat peluangnya untuk bisa kembali berkontribusi dalam rangka perjuangan memberantas korupsi hanya ada di situ nih. Memang di luar sih sebenarnya bisa ya dalam hal-hal yang lain. Tapi kalau yang langsung dalam kegiatan yang dengan dasar atau landasan yang ada dengan kewenangan-kewenangan dari negara, ya sementara itu. Tentu peluang itu saya dan kawan-kawan kemudian memilih untuk mengambil ya. Walaupun saya tahu ada juga beberapa rekan yang lain yang sudah punya kegiatan sendiri, tetap tidak mengambil itu, dan tentunya kami semua tetap punya semangat yang sama. Walaupun ada yang mengambil dan tidak, semangatnya tetap sama. Semangatnya tetap ingin berjuang di jalan upaya pemberantasan korupsi. Jadi saya pikir kurang lebih seperti itu. Yudi mungkin ada cerita lagi. Ya Bang, betul. Jadi begini, kalau kita bicara mengenai upaya berantas korupsi, maka saya flashback ya, ketika saya di hari terakhir itu saya membereskan meja kerja saya gitu ya. Di situ saya melihat, wah,
saya yang ketika baru masuk KPK gitu tahun 2007 kemudian sudah berikhtiar bahwa tempat saya di sini nih di KPK, karena ini lembaga yang ketika itu menanam nilai-nilai integritas, yang menanam nilai-nilai zero tolerance, tidak boleh ada pelanggaran gitu kan, dan pimpinan KPK menjadi teladan. Ya, kemudian saya dengan semangat tinggi gitu kan sama 14,5 tahun membangunlah lembaga ini juga ya, berkontribusi membangun lembaga ini dan menjadi lembaga yang disegani gitu kan di masyarakat, karena berhasil menangkap koruptor yang dulu hanya menjadi omongan warung kopi ya. Mulai dari dulu ketua DPR, menteri aktif, ketua DPD, ketua Mahkamah Konstitusi, gubernur, bupati gitu kan, wali kota yang dulu dalam orang mengatakan itu korupsi tapi nggak pernah ada bukti, tapi kita berhasil membuktikan. Nah, saya waktu itu sedih juga, wah saya sudah tidak bisa lagi gitu kan, karena secara sepihak gitu kan Pak Firly dan kawan-kawan gitu kan memberhentikan kami gitu kan. Tapi kalau saya yakin bahwa tentu pasti akan ada jalan. Nah, disinilah kemudian saya berikhtiar bahwa saya harus tetap di jalur pemberantasan korupsi, ya kan. Termasuk juga bersama Bang Novel kan kita bikin institut dan sebagainya. Dan ini menarik ketika tiba-tiba kami udah ini ya, seperti tidak ada harapan untuk bisa ikut memberantas korupsi dengan suatu instansi gitu ya. Karena di KPK tiba-tiba Pak Kapolri kan pidato. Ada hal yang menarik ketika beliau pidato yang saya dengar gitu, yang itu juga saya terkejut dengan pidato beliau, bahwa beliau berani untuk merekrut kita. Yang pertama, dalam pidatonya Pak Kapolri mengatakan bahwa beliau percaya tentang pengalaman, integritas dan rekam jejak kita. Itu akhirnya skema penyingkiran dari pimpinan KPK dengan stigmatisasi bahwa ini adalah merah, tidak bisa dibina, tidak punya wawasan kebangsaan, hancur runtuh seketika itu. Berarti memang TWK itu adalah akal-akalan, dan ini juga temuan Komnas HAM dan juga temuan Ombudsman, ada maladministrasi dan 11 pelanggaran HAM. Tapi ya mereka tetap bersikukuh untuk memecat kami ya, karena ya kami adalah orang-orang yang selama ini berintegritas dan menjaga dan mengawal KPK dari dalam. Yang ketika ada pimpinan yang salah kami akan tegur gitu kan. Ya, tanpa kami perlu takut. Misalnya saya ketua WP kan, walaupun saya ketua WP kan saya sebenarnya penyidik, istilahnya masih bawah lah, penyidik Madya, waktu terakhir saya Madya ya. Kemudian ada Kasatgas, ada direktur, kemudian deputi, kemudian pimpin, terlalu jauh lah. Tapi di KPK itu kita bukan dilihat dari jabatan kita, tapi keberanian kita. Sehingga stigma mereka coba untuk supaya mencap kami gitu kan, istilahnya merah dan sebagainya, supaya kami tidak bisa berkontribusi dimanapun gitu ya, gagal. Kemudian yang kedua, ada sebuah niat seperti katakan oleh Bang Novel, bahwa beliau ingin kita ini aktif di bidang pengawasan untuk pemulihan ekonomi nasional, dana COVID, kemudian juga bansos. Yang paling penting betul Bang, bansos COVID gitu kan. Yang terakhir itu beberapa teman yang disingkirkan, ada 3 orang gitu ya, penyidik gitu kan, satu satgas gitu ya. Itu mereka satgasnya itu menangani bansos gitu, termasuk kasatgasnya itu disingkirkan gitu kan. Artinya bahwa ini berarti ada sesuatu hal yang di luar kendali kita gitu kan. Nah, tapi kemudian Pak Kapolri memberikan kesempatan, dan saya mengatakan bahwa ketika diberhentikan itu ada jalan Tuhan, kemudian ketika ada kesempatan itu jalan Tuhan juga gitu kan. Dan kesempatan itu nggak datang 2 kali, dan kesempatan ini kan baik. Pak Kapolri ingin meminta kita untuk memperbaiki yang ada, mengawasi. Nah, dari situ kemudian saya juga tentu komunikasi dengan keluarga ya, tentu tanpa keluarga pun juga jadi pertimbangan kita. Itu pertama. Kemudian kedua, ya akhirnya saya kemarin begitu membaca ya peraturan polisi, dan saya lihat bagus gitu kan, ya saya bismillah gitu kan, bahwa ya ini mungkin suatu jalan bahwa kita bisa kembali untuk memberantas korupsi. Yang ketika kemarin kita diberhentikan, saya melihat koruptor tuh tertawa gitu kan, wah ini Yudi loh yang dulu meriksa saya, dulu nangkap saya, wah dia dipecat gitu kan, wah alhamdulillah gitu kan, mungkin mereka gitu kan. Nah sekarang begitu kita menjadi ASN di Polri, betul ketar-ketir lagi mereka kan. Karena apa? Karena mereka paham bahwa ketika kita menjadi ASN di Polri, setidaknya ya kita masih eksis dan masih punya kewenangan gitu kan, ataupun hal-hal yang bisa membuat mereka nggak tentram tidurnya. Nah, jadi saya melihat, wah benar juga nih, setidaknya saya, dengan menjadi ASN setidaknya saya ingin melihat bahwa koruptor itu nggak tidur nyenyak gitu kan, gitu Mas. Berikutnya kira-kira ini kan sekarang aktifnya di pencegahan bukan penindakan.
Bang Novel dan Bang Iya. Yudi ini. Nah, kira-kira apakah akan masih segarang dahulu? Karena kan kalau zaman dulu nih begitu ngedengar nama Bang Novel, Bang Yudi mungkin koruptor, keringet dingin, gemeteran kayaknya. Nah, apakah masih garang kayak dulu atau gimana? Ya, begini. Memahami pemberantasan korupsi terlebih dahulu ya. Pemberantasan korupsi itu ada tiga bidang. Bidang pertama adalah penindakan. Orang ditindak, ditangkap, diproses, dan lain-lain agar timbul efek jera. Itu yang pertama. Yang kedua, pencegahan. Pencegahan itu ada dua bentuk sebenarnya. Preventif, untuk orang itu tidak bisa berbuat, dan preemptif, itu mendahului perbuatan agar tidak ada peluang dia berbuat. Jadi itu bisa dilakukan di pencegahan. Selain itu juga ada pendidikan. Pendidikan itu dilakukan untuk menyadarkan orang agar dia paham dan tidak mau, sekalipun dia punya kesempatan, tidak mau untuk berbuat korupsi. Itu tiga bentuk itu. Ketika bicara terkait dengan garang, memang terkait dengan penindakan itu yang paling efektif dan terlihat oleh masyarakat, karena penindakan itu juga membuat orang takut berbuat, dan itu bisa menjadi berbuat korupsi, maksud saya takut berbuat korupsi, kemudian itu bisa menjadi bagian dari pencegahan juga secara tidak langsung. Tetapi ketika peluangnya ada di pencegahan, saya juga melihat pencegahan ini sebenarnya juga bisa dikuatkan. Apalagi tadi yang dikatakan bahwa saya dan beberapa kawan-kawan yang lain itu banyak yang sudah punya track record yang luar biasa lah, yang banyak lah terkait dengan masalah dengan penindakan. Harapannya ketika kemudian kami diberikan peran untuk masuk di pencegahan, itu juga akan berdampak lebih dari pada sekedar pencegahan biasa. Artinya orang-orang yang sudah mengetahui seluk-beluk perbuatan korupsi, orang sudah memahami detailnya, dan kemudian memahami bagaimana mafia bekerja dalam kelompok atau modus-modus operasi dalam korupsi, tentu itu diharapkan bisa berbeda, ya, menjadi hal yang berbeda. Tentu ketika bicara garang, tidak serta-merta penyelesaian permasalahan dengan cara yang kemudian tampak garang. Tapi ketika mencegah dengan efektif, saya kira itu juga lebih kuat daripada sekedar garang. Gitu. Ya, sebenarnya saya sama Bang Novel sendiri kan, selain kita bekerja waktu itu di bidang penindakan, kita juga dalam tanda kutip setengah ada juga pencegahannya gitu ya. Kita sering diminta juga kan untuk hadir sebagai narasumber gitu kan. Dan kita tentu ketika menjadi narasumber ada lebih gitu, karena kita punya sharing session pengalaman, experience gitu kan, di beberapa kementerian gitu kan, Pemda dan sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan pencegahan, bahwa selama ini memang ini belum optimal ya. Kita bisa melihat seharusnya kita banyak hal yang bisa kita lakukan ya di pencegahan ya. Tadi kata Bang Novel, kita preventifnya seperti apa, preemptif bagaimana. Karena apa? Karena dalam pencegahan ini kita membangun apa yang dinamakan dengan sistem. Nah, kemudian selain sistem ada juga personal, sehingga ketika sistem diperbaiki, misalnya kita kalau misalnya nanti fokus di dana COVID gitu kan, dana bansosnya, kita memperbaiki data, ya kan? Sekarang aja data kita lihat, masa PNS bisa dapat gitu kan? Nah, itu kita perbaiki data. Artinya kemudian selain data kan kita supaya orang tidak bisa korupsi. Nah, kemudian bagaimana membangun integritas orang? Seperti tadi disampaikan Bang Novel, orang kan ini penting, pelaku. Ya, dia punya niat dan sebagainya. Nah, ketika orang ini, bagaimana kita membangun orang itu supaya dia tidak ingin korupsi. Jadi saya pikir dua itu, supaya pencegahan yang akan kita lakukan supaya orang tidak mau korupsi dan orang tidak ingin korupsi. Kalau penindakan orang kan supaya orang takut korupsi, begitu Mas. Jadi saya pikir dan bekerja di bidang penindakan atau pencegahan sama saja. Seperti kata-kata Bang Novel, di undang-undang pun juga jelas pemberantasan korupsi ada serangkaian upaya untuk mencegah dan menindak kasus korupsi, gitu. Jadi sejajar mereka. Jadi benar juga kata Bang Novel tadi bahwa ya memang paling kelihatan kan, oh hari ini misalnya KPK nangkep siapa gitu kan, dulu kan hari ini misalnya Bang Novel ikut dalam penggeledahan di suatu tempat, nah kan kelihatan gitu kan. Nah kalau ini memang kita tidak terlihat kerja kita gitu ya, tapi kemudian hasilnya nanti akan terlihat bahwa ternyata bansos misalnya tepat guna, ternyata dana pemulihan ekonomi nasional itu tidak dikorupsi. Nah kemudian
bansos tepat sasaran, kemudian proyek-proyek strategis nasional, ya kan, itu sesuai dengan efektif dan efisien. Nah, sehingga kemudian pembangunan yang direncanakan itu jadi lancar tanpa ada kasus korupsi seperti itu. Tambahan sedikit nih, tambahan sedikit. Terkait dengan kegiatan pencegahan tadi, bukan berarti kami nanti mengerjakan semua, enggak, karena di pemerintahan juga ada APIP ya, aparatur pengawas internal ya pemerintah, dan ada bidang-bidang lain yang sudah cukup bagus mengerjakan. Contohnya ada BPKP, BPK dan lain-lain yang mengerjakan sistem dan banyak hal lain lagi. Tentunya kami akan berharap bisa nanti pada saat mengerjakan suatu pengawasan tertentu atau monitoring atau deteksi atau apapun itu, kemampuan kami selama ini, pengalaman-pengalaman selama ini itu bisa dijadikan basis lah, sehingga mengerjakan hal-hal yang sifatnya deteksi, monitoring dan lain-lain bisa lebih optimal karena pernah punya pengalaman penindakan. Itu luar biasa. Terakhir nih Bang, kira-kira kan selama ini juga punya beberapa data yang pernah ada laporan masyarakat yang sampai ke meja Bang Yudi dan Bang Novel terkait laporan masyarakat terkait korupsi. Kira-kira ketika sudah menjadi ASN Kapolri, ASN Polri, kira-kira itu mau dilanjutkan atau gimana nih Bang? Begini, saya, Yudi dan beberapa teman-teman itu bukan pegang semua hal ya di KPK, karena di KPK itu ada pembagian tugas. Kalau penyidik tentu nggak ada bicara terkait dengan pelaporan, jadi kami nggak pernah terkait pelaporan. Walaupun kalau bicara pengetahuan kita punya banyak pemahaman, pengetahuan karena kami juga sering mendapatkan informasi-informasi. Tentunya prioritas nanti akan sesuai dengan arah dari Polri ya, kemana dan lain-lain. Tentunya arah kemanapun kalau kita lihat kompleksitas korupsi dan masifnya korupsi ini membuat arah manapun sebetulnya oke sebenarnya. Jadi nggak ada masalah. Yang penting adalah konsisten, bisa dilakukan dengan efektif, dan kemudian langkah-langkahnya pun bisa mendatangkan perubahan yang signifikan. Itu yang mesti harus diupayakan. Memang untuk bisa terlihat tentunya skupnya kalau terlalu luas akan sulit untuk bisa terlihat. Tentunya hal-hal yang teknis seperti itu akan dibicarakan dengan lebih jelas sehingga apa yang kami lakukan itu akan bisa mendatangkan hasil yang bisa terlihat dengan lebih jelas. Itu kurang lebih. Ya, seperti Bang Novel ya, bahwa ketika kita sudah tidak lagi berada di KPK ya tentu kita kemarin sudah menyerahkan ya tugas dan tanggung jawab kita kepada teman-teman yang ada di sana ataupun atasan kita, dan kita juga sudah tanda tangan surat untuk tidak rahasiaan ya, konfidensial itu gitu kan. Jadi ya itu terserah teman-teman di sana bagaimana kasusnya gitu kan. Dan saya pikir nanti tugas kita adalah benar-benar tugas baru gitu kan, tupoksi baru yang tidak ada hubungannya dengan tupoksi yang ada di KPK, sehingga kita nanti tentu akan sebenarnya lebih enak. Benar yang dikatakan Bang Novel bahwa nanti kan ketika kita jadi suatu hal yang baru, kita bisa meng-create sendiri gitu kan, dan kita punya pengalaman membangun. Karena saya orang juga yang suka lebih enak membangun gitu kan, karena itu konsep kita, idealisme kita gitu kan, semua bisa kita tampung di situ gitu, sehingga nantinya tentu akan lebih efektif. Apalagi kan ingat 56 orang ini gitu ya adalah dan kutip KPK kecil, semua ada di situ gitu kan. Mau Litdik gitu kan, kemudian Humas ada, pembinaan jaringan kerja ada, kemudian SDM ada, kemudian gratifikasi ada, LHKPN ada. Nah, kan apa yang nggak ada di situ? Sehingga tentu, dan yang satu hal menarik Bang ya, aku lihat ya kita tinggal lari sebenarnya Bang. Kita bukan nggak lagi, bahkan kita mungkin pelatihan udah nggak terlalu perlu. Justru kita yang mulai jadi pelatih. Benar kata Abang, konsep kita nanti itu bukanlah konsep kita kesana kemari gitu, tapi kita menjadi kalau YouTuber kan influencer ya, tapi kita menjadi agent of change, agent perubahan. Nanti akan menjadi trickle down effect buat yang lainnya. Seperti itu. Walaupun tadi saya tambahkan sedikit, walaupun memang posisi kami ini tidak pada posisi membawa data-data di KPK dan lain-lain bilang Mas Yudi tadi,
Kami juga tidak sedang membawa laporan-laporan masyarakat yang selama ini ke KPK. Kami juga bisa, tapi kami punya keahlian dan kemampuan untuk bisa mengetahui kalau di KPK penanganan perkaranya banyak tidak diselesaikan dengan benar, di KPK penanganan perkaranya tidak tuntas, itu kami akan tahu. Karena apa? Kami punya keahlian untuk melihat hal itu dengan lebih jeli. Nah, itu kelebihannya tuh. Closing statement kali Bang. Masyarakat ini kan merasa kok Bang Novel ini dan Bang Yudi menerima, nah agar masyarakat tidak khawatir lah bahwa Bang Novel menjadi ASN Polri tapi tetap akan berjuang seperti dulu, mungkin agar masyarakat tetap yakin gitu. Iya, saya dulu ini ya. Oke, gini. Tentunya kita paham bahwa memperjuangkan perlawanan terhadap para pelaku korupsi itu perjuangan panjang. Jadi kalau kemudian perjuangan panjang ini kemudian dipahami dengan upaya atau keinginan untuk merubah dalam waktu yang singkat, saya kira kita akan putus asa jadinya. Oleh karena itu kita harus paham namanya perjuangan itu bagian dari apa yang kita lakukan. Apa kesungguhan dan proses yang kita lakukan. Terus bergerak, terus konsisten, itu jauh lebih penting daripada sekedar melawan yang tidak terkoordinir. Oleh karena itu pilihan untuk masuk kepada institusi Polri sebagai ASN Polri, sebagaimana kesempatan yang ditawarkan atau yang disampaikan oleh Kapolri, ini menjadi pilihan yang menurut saya pilihan yang baik lah, karena dengan kemudian mengambil peran itu ada kesempatan untuk bisa melakukan upaya-upaya perjuangan melawan koruptor, walaupun mungkin sisinya sedikit berbeda. Kita mesti paham bahwa ke depan masih ada kesempatan, ke depan masih bisa ada hal-hal yang bisa diupayakan. Poinnya adalah terus bergerak, konsisten, dan tentunya integritas itu tidak bisa kemudian dirusak. Karena ketika kita integritasnya terlanjur rusak, maka kita tidak akan pernah bisa dipercaya oleh orang. Ya, justru saya melihat banyak sekali dukungan ya melalui WhatsApp, mention di Twitter yang saya terkejut loh. Berarti dukungan banyak sekali gitu bilang. Dan sebagian besar dari mention itu adalah tetap semangat Bang, bahwa kami percaya gitu kan bahwa Abang akan tetap melanjutkan pembahasan korupsi. Tetapi yang paling menarik adalah bahwa akhirnya masyarakat sadar bahwa TWK itu benar-benar bermasalah dan benar-benar menyingkirkan 57 pegawai KPK gitu kan, yang satu diantaranya meninggal gitu kan. Yang saya lihat dari masyarakat sendiri itu akhirnya sadar gitu. Akhirnya pertama kan mungkin ketika ada pelanggaran dari Komnas HAM 11 mungkin masih belum terbuka pemikirannya. Begitu Ombudsman ada maladministrasi agak sedikit terbuka, tapi ya masih inilah. Nah, begitu diangkat oleh kepolisian yang kita paham bahwa kepolisian punya semua perangkat ya, paham rekam jejak orang, sampai di tingkat lurah pun ada polisi gitu yang tahu kita kayak apa dan sebagainya gitu kan. Ya kemudian bahkan di polisian juga ada Densus 88 misalnya kan. Istilahnya ketika kita dibilang tidak Pancasila, tidak UUD 45, gugur semua dengan ini gitu. Artinya bahwa benar akhirnya masyarakat jadi terbuka sekarang ya. Wah, berarti benar ini. Nah, jadi saya malah dulu sempat itu ya, wah gimana nih masyarakat gimana, tapi karena berbeda. Sekarang masyarakat malah mendukung gitu kan. Karena ini masyarakat pengen korupsi itu diberantas. Mereka sangat kesal sekali. Benar katakan Bang Novel, ya misalnya KPK yang dulu istilahnya nomor 1 atau nomor 2 dalam survei kepercayaan masyarakat gitu kan. Karena bagi masyarakat kan ketika KPK menangkap orang kan jadi sebuah hiburan sendiri bagi mereka di tengah krisis ekonomi yang mengalami mereka ataupun krisis keuangan dan sebagainya gitu kan, nganggur dan sebagainya. Jadi wah ketika KPK nangkep pejabat, wah ini yang bikin saya susah, ini yang bikin saya miskin gitu. Jadi ya, alhamdulillah sampai sekarang saya melihat positif lah dari masyarakat gitu kan. Ya, sehingga akhirnya pertama citra kami jadi semakin baik gitu kan. Kemudian kedua fitnah-fitnah akhirnya hilang gitu kan. Dan yang ketiga bahwa dengan ada dukungan itu ya saya dan Bang Novel dan teman-teman ya makin semangat gitu kan. Dan tadi kan juga ketika kita kesana kan kita lihat juga banyak teman-teman wartawan gitu kan yang
antusias gitu kan untuk memberitakan kita, karena saya melihat dalam ini melihat bahwa apa ya namanya, aura pemberantasan korupsi itu kembali lagi setelah 30 September itu apa namanya, hari yang gelap bagi pemberantasan korupsi. Sekarang gitu kan jadi momentum untuk cerah kembali lah masa depan pemberantasan korupsi. Terima kasih Bang Novel. Ya, Mas.